Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait tentang diseminasi penyebaran budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Kandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan sejawat Ibu Guru yang hebat dari SMA Negeri 1 Cadangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam rangkaian pendidikan saya sebagai CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kediri kelas 232B. Sebelum memulai kegiatan pemaparan materi yang saya sampaikan, kita briefing dulu ya. Biar semua tambah sehat, tambah senang, tambah semangat. Oke, siang-siang. Briefingnya adalah aturan mainnya, nanti sebutkan warna, bukan tulisannya. Ditebak-tebak games warna. Game warna. Nah, apa ini? Merah. Aturan mainnya sebutkan warna, bukan tulisannya. Oke. Boleh ya, nanti kalau misalkan belum fokus konsentrasinya kita ulangi lagi gamenya ya. Oke, siap. Berikutnya masih aman ya, level masih satu. Oh ya Allah, ternyata hebat semua. Ada yang belum jawab tadi Bu Tuti sama Bu Her? Oke, berikutnya. Hijau. Alhamdulillah, berikutnya. Oke, berikutnya pause dulu. Oke. Karena konsentrasinya sudah fokus dan sudah semangat, kita lebih semangat lagi untuk menyegarkan. Kita SDK dulu, tetap di tempat duduk tapi kita agak bergerak-gerak, kan nggih? Oke, kita lihat orang ganteng lewat. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that got the magic. Respect. Oh yeah.
Guess we believe it. Nanti kita ikuti gerakannya deh. Ya, kita ikuti. We are dreamers, they make it happen. Guess we believe it. That's who we are. We are dreamers, we make it happen. Guess we can see it. It's true. Boleh sampai tersenyum. We are dreamers, they make it happen. Guess we believe it. We are Oke, dreamers, sudah? Kata lagi? make it happen. Guess we believe it. Lagi. Oke. We are dreamers, we make it happen. Guess we can see it. It's true. We are dreamers, they make it happen. Guess we believe it. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan buat kita. Karena di sini ada guru bahasa Inggris kita yang cantik. Kira-kira arti dari lagunya apa ya, Bu? We are the champion. Iya, juara. Nonton nggih, Mbak Abi? Semoga anak-anak kita yang ada di SMA Kandangan menjadi juara semua. Tepuk tangan buat SMA 1 Kandangan. Oke, kita masuk di materi. Di sini saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri. Nah, konsep intinya budaya budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif itu sendiri, kemudian ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, nanti ada 5 di sini. Kemudian keenam keyakinan kelas, nanti saya tayangkan videonya, kemarin saya buat dengan kelas 11.7 untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi, dan juga saya terapkan di 11.7 kemarin juga. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalimat ini berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan nanti supaya diwujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja, Bu? Profil pelajar Pancasila ada mandiri, kemudian kemudian terus yang pertama beriman. Nah, disiplin positif sendiri adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama untuk murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan
memiliki motivasi dalam diri. Jadi tidak disuruh, tetapi karena motivasi internalnya untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, maka dari itu ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan untuk usaha yang terbaik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, rasa misalkan diperlukan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian rasa diterima sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Di sini ada harga diri. Jadi harga diri itu penting, nggak boleh memarahi anak itu di depan, langsung di depan orang banyak. Lebih baik dipanggil harga diri karena mereka punya harga diri. Nanti beda perlakuannya kalau kita benar-benar menghargai diri anak. Kemudian keinginan untuk dianggap. Nah, ada yang di sini merasa tidak dianggap? Bapak Ibu, ibu-ibu guru, dianggap semua, ya? Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dirinya sendiri dari internalnya. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Jadi anak itu kebutuhannya itu bermain, humor, antusias dan tertawa. Motivasi perilaku manusia ada 3, hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Jadi ada 3 hal yang harus kita benar-benar pahami dari motivasi perilaku manusia. Oh, anak itu mau berubah karena apa? Kalau karena hukuman, jadi murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, moro-moro dihukum. Kemudian belum tentu setelah dihukum nanti anak itu bisa berubah atau tidak. Karena tidak muncul dari dirinya sendiri, itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Jadi kayak koyo itu yang menentukan itu ya yang penghukumnya, padahal itu nggak boleh. Anak juga punya latar belakang mengapa terjadi seperti itu. Yang kedua konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini ada interaksi antara 2 arah, yang memberi konsekuensi dan murid itu sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun ada konsekuensi, misalkan gini, kamu terlambat, konsekuensinya adalah berarti ketinggalan pelajaran kan, nah itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, kamu terlambat harus membersihkan WC, nah itu hukuman gitu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, nah kayak diatur gitu. Kemudian yang kalau restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oh, jadi nanti ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan salah, kemudian ada keyakinan, oh nyapo, awakmu telat, nanti ada videonya, gitu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia sendiri nanti setelah kita arahkan, kita giring, nanti dia sendiri, oke Bu, saya tidak akan terlambat, berarti saya nanti tidurnya nggak malam-malam, nggak main HP. Jadi dia memunculkan motivasi sendiri tanpa disuruh. Itu restitusi. Sebenarnya kita sudah melakukan ya, ibu-ibu ya. Yang mana yang sudah? Banyakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kalau hukuman alhamdulillah sudah buatan ya. Kemudian kalau konsekuensi ini yang masih. Nah, restitusi sebenarnya sudah, tapi tidak semuanya mempraktekkan. Karena untuk restitusi sendiri itu butuh sosialisasi yang lebih luas. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum. Nah, penghukum berarti mesti kamu ya dimarahin, kamu terlambat berarti harus bersihkan kamar mandi. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi dia gimana tuh kamu kok nggak kerjakan tugas lagi? Nanti Bu Pipit misalkan, Bu Pipit terus yang ngirim kamu. Iya, gak masaknya aku tahu. Nah, gitu kan arek, oh iya masaknya Bu Pipit ngirim aku terus, nah, gitu ya. Kemudian ini teman ya, ini teman. Nah, ini teman. Jadi kayak teman.
ayo anda masuk, biar nanti bisa ikut pelajaran dengan baik. Atau kita pakai bahasa yang gaul sekarang, ayo guys gitu ya, guys masuk guys, sudah waktunya masuk gitu. Itu teman, jadi kayak teman gitu, rasa kayak teman. Iya, kalau mau isu pernah ada mau soalnya penak kayak teman gitu guys. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Jadi gurunya cuma, kamu belum mengerjakan tugas, kapan ngumpulkan gitu. Jadi punya data saja, tidak ada umpan baliknya untuk anak. Kemudian terakhir manajer. Nah, posisi inilah yang seharusnya kita terapkan pada anak. Jadi manajernya anak salah ya diarahkan. Kalau intinya tidak beda dengan penghukum ya. Kalau manajer itu berarti seolah-olah ya semua ya bisa pemantau, bisa pembuat rasa bersalah, penghukum, jadi teman itu manajer. Kan biar mengayomi semua anggotanya itu manajer. Jadi biar mengayomi semua anak didiknya. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru, misalkan penghukum itu berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, itu penghukum. Dia daunnya nonton tak? Atau wes dijejer. Nah, biasanya dijejer dulu itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang melihat ibu bertindak terus-menerus seperti ini. Nah, ibu lah pada tak elehno itu. Ujo aku boleh nggak guru Kak Bu Fitri jengkel misalnya gitu. Kak Pina aku pula dari aku sih turun banyak kasih. Kemudian jadi teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah ada kayak apa ya, semacam apresiasi perhatian nonton game. Oke. Kemudian memantau, misalkan kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang segera selesaikan tugasnya dan segera kumpulkan. Jadi seolah-olah kalau kamu belum mengerjakan tugas sudah digarap, tidak tahu kamu si repot baris, repot jadi pasti atau apa nggak mau tahu. Yang penting tugasmu belum, itu pemantau. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Oke, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jadi diarahkan gitu. Ditanya dulu kesalahannya apa, keyakinan kelas apa yang dilanggar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan. Jadi dia sendiri yang menentukan solusinya. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang senantiasa dalam bentuk kalimat positif. Jadi kita nggak boleh menggunakan kata dilarang, itu nggak boleh. Oke? Jadi harus kalimat yang positif. Nah ini contoh penerapan pada saat saya membuat keyakinan kelas fresh, baru saya buat kemarin. Oke. William di situ. Tunggu deh. Jam saya sudah 7. Iya, waktu jam saya. Ya, Citra. Nah, kalau keyakinan guru dan murid.
masing-masing ditempelkan. Ini kebetulan dari 36 yang 6 tidak masuk, kemudian hanya 30 keyakinan kelas. Dari 30 nanti kita ambil, kan nggak mungkin semua itu ya. Kita ambil, kemarin sepakatnya ada 6. Salah satunya adalah masuk kelas tidak boleh terlambat gitu. Kemudian tidak boleh makan pada saat jam pelajaran dimulai, tidak boleh main HP. Jadi ada 6 yang kita sepakati di yang kita kelas 11-7. Nah ini William. Terpaksa ikut syuting. Anaknya semakin tanggung jawab. Jadi seperti itu ya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan kelas. Kalau aturan itu yang buat guru murni. Jadi anak tinggal, kamu nggak boleh ini, kamu harus begini gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, musyawarah antara guru dan keyakinan itu muncul pada diri anak masing-masing. Setelah muncul masing-masing, mungkin dari misalkan 30 tadi diambil 6. Sudah. Tepuk tangan buat kita. Yang kedua adalah segitiga resolusi. Nah, ini yang insya Allah setelah ini nanti bisa membawa semua pemikiran semua Bapak Ibu guru yang ada di SMA bahwa penerapan yang sesungguhnya yang diinginkan oleh KHD Ki-Hajar Dewantara itu adalah segitiga resolusi, di mana dengan penerapan segitiga resolusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat serta dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, ini. Jadi dalam segitiga berarti ada 3 sisi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, misalkan setiap orang pasti pernah, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Gitu. Contoh kemarin saya terapkan, nanti ada waktu ada terlambat masuk, ada videonya, Tata terlambat masuk ke kelas, nanti ada videonya. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah gitu. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu validasi. Mengapa kamu kok terlambat? Apa solusi kamu gitu. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu divalidasi dulu. Setelah itu keyakinan kelas. Nah, kalau kamu seperti ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biar dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Meskipun prakteknya wis diomongin bolak-balik, terkadang enggak istiqomah. Misalkan 1, 2, 3 hari ngoten nggih, gitu sudah. Oh iya Bu, hari keempat balik maneh. Gitu. Memang prakteknya seperti itu. Nah, itulah tantangan kita sebagai pendidik untuk mengarahkan anak didik kita supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Indonesia Assalamualaikum kakak. Sudah berapa kali terlambat? 2 kali. Enak gak terlambat? Enak. Kalau terlambat sekolah itu menurut kamu berita atau tidak? Tidak. Aku mungkin udah tahu akan terlambat. Ini namanya manusia ya, memang ada masalah. Tapi pada hari ini ya, cuma kedua ya. Oke. Kalau terlambat sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Berarti kedepannya harus bagaimana? Tidak lebih baik. Oke. Kamu selama pasti ada rasanya kan ya? Apa rasanya? Kalau seperti itu berarti berikutnya apakah tidak bisa lagi? Tidak. Jam berapa sih? 11. Jam 11 ya? Nggak bisa jam 9 gitu? Kalau jam 11 nggak terlambat nanti? Sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa apa tadi? Boleh? Terlambat masuk. Ini kelas nggak? Jadi terlambat berapa menit? 10 menit. Oke, kalau kakak, berikutnya bagaimana? Jadi kamu jadi baik atau tidak? Oke, datang terlambat atau tidak? Oke, apa kalau misalkan terlambat nanti konsekuensinya? Tapi capek nggak berdiri di depan itu tunggu? Capek toh? Oke, bisa kan lebih baik ya tak?
Semoga menjadi lebih baik ya. Ingat keyakinan kita adalah tidak boleh berangkat masuk ke. Semangat kakak. Terima kasih, silakan duduk. Masya Allah. Sudah berapa kali diingatkan Bu Pipin kalau di kelas tidak boleh makan. Tadi asik makan apa? Permen. Oh permen. Nggak bisa dimakan nanti. Bisa. Bisa. Kalau makan di kelas melanggar keyakinan kelas kita tidak bisa. Iya. Keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Iya. Jadi Tidak boleh. Harus lebih baik lagi. Tidak boleh makan di kelas pagi. berarti bisa tahu kalau itu salah. Iya. Kita berusaha memperbaiki atau tidak? Iya. Ingat ya bisa. Oke. Keyakinan kelas kita adalah apa tadi? Tidak boleh makan di kelas. Iya, saat jam pelajaran. Bisa ya? Bisa. Mulai kapan bisa berubah? Besok dan depannya lagi. Oke, janji. Janji. Kalau makan lagi, tiap hari. Konsekuensinya? Oh, terserah saya. Oke. Oke, semangat ya Fisel. Semoga bisa lebih fokus dalam belajar. Karena kalau sambil makan nanti nggak fokus. Yang lebih siapa? Saya. Oke, gitu ya Fisel ya. Oke, semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Nah ini kasus pertama itu Tata terlambat masuk ke kelas. Anda tawa ya. Lebih detail. Oke. Tata terlambat masuk, akhirnya dia berdiri sampai selesai. Nah ini, kemudian saya melakukan resolusi. Nah penyelesaiannya ini, jadi kita ini tanpa ada anak-anak deh, ya berdua. Jadi saya dengan Tata gitu. Nah, aku biar tahu menu kita terlambat. Nah, tadi kan tadi yang pertama menstabilkan identitas. Oh, ternyata bukan kamu saja yang pernah makan seperti itu. Nanti lagi, mungkin dengar lagi. Ternyata dia setiap hari tidurnya jam 1. Dia kalau belum jam 1 belum bisa tidur. Itu alasannya kenapa dia terlambat. Jam 11 enggak Bu. Jam 9 enggak Bu. Jam 11 itu pun saya memaksakan diri untuk tidur. Tapi mesti tidurnya jam 1. Ya mungkin insomnia gitu. Atau tertinggi makan. Dan dia terlambat 10 menit dari kegiatan KBM. Nah ini menanyakan keyakinannya. Konsekuensinya apa kalau terlambat? Telat. Oke, nah ini kasus yang kedua, itu Vivel itu makan pada saat saya mengajar. Tidak boleh makan. Oke, jangan banyak bontotan di sebelah 7.
Tidak masuk kelas gak apa-apa. Spivel gitu. Ini waktu PTA termasuk yang menyanyi, minta saya mengantar ke rumah malam-malam. Tak tinggal ya. Lumayan naik, gua cek nggak mau lepas. Oke. Nah, sudah ternyata kita merefleksi, oke? Sekarang apa rencana panjenengan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Monggo, kita jawab. Oh, nggih, Bu Ika deh. Monggo Bu Ika, apa rencana panjenengan Bu Ika untuk menerapkan budaya positif supaya sekolah kita menjadi lebih keren lagi? Monggo. Insya Allah kalau kan sekarang mulai apa ya istilahnya kebersamaan dan rasa nasionalismenya di antara anak-anak itu kan agak berkurang. Mungkin nanti bisa saya terapkan kalau sebelum pulang kita menyanyikan lagu. Nah, nasional. Rencananya mulai kapan mau dilaksanakan Bu Ika? Insya Allah karena masih Agustus. Betul. Ya, mungkin sekitar September. Oh, keren sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih Bu Ika. Mungkin ada yang sharing-sharing atau ditanyakan ke saya mungkin? Oke, ngomong Bu Fitri. Masya Allah, aku berbeda dari Bu Teta kali ini. Ngomong Bu Fitri. Kira-kira apa tantangan yang Bu Pipit hadapi dalam menerapkan budaya positif tinggi karena keyakinan ya. Nah itu pada dasarnya masih menjadi PR saya begitu ya. Karena terkadang anak itu kan untuk memotivasi dirinya sendiri itu belum istiqomah. Jadi yang pertama komitmen saya sendiri itu untuk meskipun tantangannya anak-anak belum bisa istiqomah, saya akan tetap buka akan menerapkan seperti ini malam. Jadi kalau tantangannya itu mengklikkan antara yang anak didik dengan pendidik. Jadi biar konsisten, istiqomah, jadi tanpa harus diingatkan kembali biar sadar piyambak teman-teman. Oh ternyata untuk menjadi lebih baik saya harus menerapkan budaya positif. Terima kasih Bu Fitri, tepuk tangan buat kita semua. Monggo boleh. Wadah, Bu Tuti. Wadah, Bu Afif. Sudah Budila? Oke, boleh. Alhamdulillah, monggo Budila. Tapi belum ini. Monggo Budila. Iya. Iya, keyakinan keras, Anak-anak kan menuliskan keyakinan masing-masing. Misalkan. Kalau ada anak yang keyakinannya berbeda, misalkan ketika untuk toleransinya datang ke kelas, toleransi keterlambatan itu ada yang menuliskan 15 menit, ada yang menuliskan 5 menit. Solusinya itu bagaimana? Oke, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Nah, katanya Bu Dila bagaimana kalau misalkan dari masing-masing anak keyakinan kelasnya berbeda terkait tingkat keterlambatannya, mungkin terlambat berapa menit, 5 menit. Nah, itu kita sepakati lagi. Kita tetap dimusyawarahkan lagi. Yang mana yang kita pakai, maka itu Bu Dila. Terima kasih pertanyaan luar biasa. Monggo Bu Susi, ya Allah. Sampai dulu Bu El. Sangat alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Inilah paparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih keren, lebih disiplin, lebih mencerminkan karakter dari profil pelajar Pancasila, karena pada dasarnya adab adalah di atas ilmu. Tepuk tangan buat kita semua.